Jadi iki cerita-cerita napa? Cerita-cerita alam. Tapi ini ngrungokno tenan. Ben sampean dimatur nuwun mbek ulama, mbek wali. Cerita-cerita alam. Jadi sing haji misalnya saya kira 2 juta, kira-kira sudah mau nak 600 mau uang 2 juta mudah kira. Ya rolasan 20, sing kira-kira sombong 20. Ini bukan teori bikin-bikinan khas-khas klenik ini buatan atau khas-khas dunia spiritual rohani ini buatan. Memang itu nyata, nyatanya nyata nih. Kalau cerita gitu, sampai ngerti mazhab para ulama. Tiap kita mati saya ulama, ini mesti ada kata bisir di asrorihi atau bi asrori ulu. Ini perlu kalau terangkan. Imam Syafi'i itu termasuk aneh dalam hal menentukan kenapa Jumatan wajib 40. Jadi Imam Syafi'i itu seorang pakar fikih dan kebanyakan beliau memutuskan dengan teori usul fikih. Tapi dalam banyak hal juga memutuskan pakai alam rohani. Termasuk dalam hal mensyaratkan kenapa Jumatan harus orang 40. Dan kenapa Jumatan jamaah itu menjadi sunat. Jamaah sholat itu menjadi apa? Itu kalau di alam roh itu diketahui. Jadi kalau yang satu tidak diterima karena satu kesalahan prosedur atau kesalahan prinsip atau kesalahan materi, itu sing dia sudah ditompo lewat yang satu sing layak napa ditompo. Iku nunjukno bahwa Allah di tradisi syafaat. Tidak bisa orang berdiri sendiri di depan Tuhan. Jadi sampean bayangkan haji ini sampean tompo iki. Misalnya kula soleh, wapian terus di pengaruh, mbok dikajekno kelar ganjakno mesti setengah mafia. Wong soleh orang arah juga tenang. Dagangan tasbih nganti kelar kaji piye ya. Mesti setengah markus sidik-sidik itu malah gampang kelar napa. Andai kan warisan itu murni milik kita karena dari orang tua. Mungkin dari orang tua ke kamu tidak sengketa, tapi dari orang tua kamu ke mbahmu juga rawan napa? Sengketa. Nggih, Bos. Paham ya? Juga tuh gale ke salam template ning aku misalnya Mustafa salam template. Nah, mungkin kamu Mustafa ikhlas. Tapi ada jatah anaknya yang mungkin kalong untuk saya. Begitu seterusnya. Dalam semua harta pasti begitu. Pasti ada masalah di belakang. Sebab itu diwajibkan zakat, diwajibkan bayar kafah. Karena pasti terjadi begini, ini pasti terjadi. Lah ketika nek Kanjeng Nabi, wong sing jamaah rasa ana kancane. Iku kancane iso nyafaati menjadi napa? Sah. Begitu juga haji ning Arafah 600 wong sing ra ditampa gara-gara 6 orang sing ikhlas niku sah. Sama tak ceritani, kenapa banyak yang tidak sah? Oke lah kalau dosa yang besar kayak zina, korupsi itu jelas menjadikan tidak sah. Andai kan orang itu soleh saja, soleh, tidak usah dosa soleh. Iku akeh soleh yang kriminal. Mergo soleh yang bersekutu dengan iblis. Soleh yang bersekutu dengan iblis. Ini ketika Imam Ghazali, kenapa ada soleh yang bersekutu dengan iblis? Dari Imam Ghazali, innahum ikhwana sayatin, la ghirata lahum fiddin. Mereka itu bersekutu dengan setan. Karena tidak ada girohnya, tidak ada sentimennya dalam hal urusan agama. Dan mayoritas kesalahan kita itu begitu. Ya, kesalahan kita itu begitu. Misalnya contoh ngeten nih, misalnya contoh paling. Mana sama gedeng Darul Arkom teman-teman gedeng PKS itu rapati bener. Baik aliran sesat lah. Kayak Darul Arkom dulu di Indonesia pernah divonis apa? Karena kita butuh giroh. Ngeten misalnya contoh paling gampang. Wong soleh-soleh kok Mustafa Rufin ini ora filsafat ya biasa. Ora Universitas Kristen Nabi biasa. Ora rumah sakit Kristen Nabi biasa. Itu beda dengan orang soleh kota sing di duit senajan to syukur. Wisen masjid Islam apik gereja. Wisen rumah sakit Islam mengkas-mengkis rumah sakit Kristen Nabi. Wisen masjid kala apik ambek gudang. Nah, kesalehan yang tidak punya ghirah ini tentu susah diterima karena kita hidup di alam nyata. Ini ruang nonton. Sebab itu kesalehan ini butuh dikontrol, kesalehan yang punya ghirah. Ini kesalehannya orang yang punya ghirah. Karena kesalehan pasif ini tentu merugikan Islam. Ya nek delok ning TV wong ketunan pegawene tahajud salat duha, mau trimo dadi supir. Mobilku keluarin tak sing ngongkon wong katokan cekak mbluwo ora tau so. Karena dia majikan tetap harus dipanggil tuan putri. Sementara dia orang soleh, dia sholat. Hanya karena kurang SDM, kurang wirah, nasibnya alhamdulillah penting kerja halal. Ngono to. Padahal dulu majikan betina blosor gak dihitung haram. Oh, soleh gak sensitif begini. Soleh kan apa? Dia ngitung halal karena rezekinya dari kerja gak nyolong. Tapi dia tidak pernah sadar institusi kesalehan dia diijak-ijak oleh orang Lalu kalau bolak-balik matur teng para kiai, aku mbok ijmi mbok sekuler lah. Sik bid'ah tetap tak hormati, tak fatihai.
Bagaimanapun mafia di Indonesia itu dulu terbongkar bahwa Indonesia sudah kayak miliknya Cina itu ketika banyak intelektual Muslim yang ngerti peta politik. Sehingga kekuatan-kekuatan Cina yang menguasai pejabat Indonesia sedikit demi sedikit tergeser. Bahkan mafia-mafia kasus itu tergeser dari lewat intelektual Muslim yang mungkin mereka tidak santai. Tapi mereka yang punya kekuatan bisa membongkar, bisa melawan. Kalau kita melawan apa? Kau bisa bayangin dilawan Rukin Mustafa. Karena kita sering punya orang-orang soleh yang paling pantas saja jaga gudang, supir. Memang dari segi kesalahan harus kita hormati, pasti kita hormati. Tapi kamu juga sadar hidup itu tidak sekedar dengan kawan, ada lawan. Dan lawan ini butuh kompetisi. Dan itu hanya bisa orang-orang Islam yang punya ghirah, punya sentimen. Punya kepekaan sentimen. Luwih dosa meneh sing sugih ati sentimen parah meneh, mergo wis mampu ora bergerak. Nah, anak Rukin Mustafa dosa apa meneh sing luwih sugih. Dan ini menjadi masalah. Saya itu istikharah berkali-kali. Masalahnya umat Islam itu di sini. Yang soleh sekalipun itu tidak punya sentimen, tidak punya ghirah. Dan itu saya baca di Ihya, di kitab-kitab yang orangnya itu sufi-sufi. Tapi ternyata cara pandang sama dengan kita-kita yang modern. Islam itu harus punya ghirah. Coba teman baca saja, tidak usah jauh-jauh, baca saja peta Indonesia. Dulu kayak apa kuasanya bos-bos dari Cina. Ketika Ismi kuat, Islam kuat, sehingga di akhir Soeharto banyak umat Islam yang jaga. Kemudian mulai Cina tersingkir. Kemudian umat Islam banyak yang kaya. Tidak aneh sekarang kalau pengusaha Muslim soleh kaya raya. Dulu kayak Mukhal, kayak apa? Kayak apa? Mukhal. Kulo nu menangi sih, kulo ana camat gelem salat kiai-kiai sak daerah senenge ra karuan. Saiki camat salat biasa, tahlilan biasa. Bisa koyo aneh, ana camat kok apa? Ternyata ini berangkat dari ghirah-ghirah, kesalahan-kesalahan yang punya ghirah. Jadi sampai wong Islam di bawah ketiak, di bawah kekuasaan non-Muslim. Atau dalam konteks internal Islam, jadi sampai Islam soleh, di bawah ketiak Islam ora soleh. Kulo di pengalaman tragis dalam hal ini. Kulo nu konco saat ini setengah stres. Gara-gara dia niku santri soleh, melarat kerja jadi supir Cina. Suatu saat Cina niku bangkrut. Hasil saking bangkrutnya bingung bengi-bengi ku golek lonte. Dia ini sing golek nomor supir. Pokoke toko mater teror ini aku bengi. Dia santri gak golek dipecat, golek no santri. Udah dia kodok kulo nu benar. Lha ku bener jenengan, apa pikir haram. Dan ini cerita betapa soleh-soleh yang tidak memaksakan diri ber-SDM, tidak memaksakan diri mandiri itu punya akibat yang buruk yang dialami teman saya. Piring Jepang gak apa-apa kan orang-orang. Enggak, ini kalau cerita mawon, betapa kita yang soleh harus punya watak, punya mental kompetisi. Ya? Kalau enggak kita akan begini terus. Sebab itu mungkin sekali orang-orang soleh ini hajinya bisa ditompo kangelan karena tingkat ghirahnya rendah. Kita bukan menanamkan kebencian, dan ini kompetisi. Kenapa kompetisi?